Saya punya rencana, ya mudah-mudahan Allah kasih berkat, kasih berkah, kasih sehat, umur panjang. Ya, saya punya mimpi bikin 1000 masjid. Saya dulu pertama kali jadi CEO di Citra Marga tahun 2012. Saya melakukan buka puasa setiap tahun untuk 1000 porsi per hari setiap bulan Ramadan. Gitu. Saya kasih gratis dan animonya luar biasa, jadi 1 bulan penuh. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya dari pegawai di sana, sebagai dirut di sana, saya melihat perusahaan ini, pemegang sahamnya, karena ini perusahaan publik, saya lihat pemegang sahamnya banyak asing. Saya bilang, sayang banget ya, ini perusahaan yang cukup baik, trafficnya cukup baik, untungnya profitnya itu bisa, waktu saya masuk pertama, profitnya itu kurang lebih 300 miliar per tahun. Saya bilang, kenapa sih nggak bisa bangsa sendiri yang beli saham ini, harus asing? Akhirnya saya panggil beberapa teman-teman konsorsium. Saya bilang, ini barang bagus. Ada kurang lebih 12 orang. Kalau kalian percaya sama saya, kalian beli saham ini di pasar. Bagaimana caranya? Ya saya bilang, siap-siap aja. Nanti saya cariin caranya. Nah, ya itu rahasia perusahaan lah. Singkatnya saya memberikan satu statement, kemudian asing khawatir, asing menjual. Lalu teman-teman saya yang sebagian asing pada nampungin. Ya kan? Jadi sekarang dimiliki oleh asing dan non-asing. Tapi buat saya nggak ada pribumi non-pribumi lagi lah. We are Indonesian. Nah, saya kembali ke nasi kuning. Setelah berjalan 6 tahun waktu itu. Kita kasih buka puasa gratis setiap tahun. Waktu itu umur saya 60, 2017 Desember. Saya bilang sama teman-teman kerja karyawan di sana. Saya bilang, saya nggak mau lagi CSR saya diberikan kepada aparat melalui aparat-aparat pemerintah kota maupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah desa. Kenapa begitu ditanya? Saya bilang, warga banyak yang bicara mengadukan masalahnya kepada saya, bahwa sembako setiap tahun yang kita kirimkan, 1 paket sembako isinya 10 item, sampai di tangan mereka maksimal 2 item, minimal 1 item. Jadi yang lain bocor di jalan. Nah, akhirnya saya bilang semua CSR dihentikan untuk yang begituan, tetapi gunakanlah, manfaatkan untuk bangun sesuatu di kolong jalan tol. Karena jalan tol, kolongnya itu adalah milik pemerintah yang dipercayakan oleh swasta, yaitu kepada perusahaan kami, Citra Marga Nusa Pala Persada. Nah, akhir kata, CSR itu dibuatkan masjid. Masjid itu adalah di kolong tol di Papango, itu bekas daerah sangat kumuh di ibu kota. Saya pernah turun dari jalan tol, waktu itu belum ada jalan masuk, naik tangga dari pinggir jalan tol itu 2 tangga, jadi 12 meter itu panjangnya sampai ke bawah. Saya melihat adik-adik kita yang pada bermain di pinggiran tempat sampah, mereka duduk di tanah merah, itu ada gerobak isinya 3 TV, pakai aki, mereka menyewakan PlayStation. PlayStation itu disewakan 1000 perak sekali main. Terus laler menggerubung. Lalu saya punya tekad, waktu itu saya baru jadi dirut, saya bilang, insya Allah saya akan bikin sesuatu yang bermanfaat di kolong tol. Dilalah Tuhan mungkin mendengar keinginan saya bikin masjid Baba Alun di Papango. Terus saya bikin gayanya yang oriental look, Chinese look. Orang berpikir itu kelenteng, tetapi ternyata bukan kelenteng. Nah, orang berpikir, ini kenapa harus dibikin kayak oriental look, Chinese look? Saya bilang, karena saya ingin menyebarkan syiar Islam. Saya punya kewajiban menyebarkan syiar Islam. Toh saya bilang nggak ada
masalah kan. Chinese look dengan Timur Tengah look atau Taj Mahal look itu harusnya sama. Tetapi saya punya keinginan setiap saya membuat sesuatu harus bisa bermanfaat. Bukan hanya dari segi ibadah, tetapi dari segi ekonominya juga masuk. Karena saudara-saudara kita di kolong tol itu sangat-sangat termarginalkan. Rumah-rumah paling hanya baru 40% yang pakai keramik, lainnya mesti lantainya tanah merah. Nah, bekas tempat sampah di situ dulu jadi tempat ngumpulnya begal, bahkan ada prostitusi. Akhirnya dalam waktu 1 tahun saya bangun menjadi Masjid Baba Alun. Di situ ada masjid dengan lantai marmer, dengan pekarangannya pakai keramik. Saya bikinkan juga TPA-nya, tempat pendidikan Al-Quran. Ada juga perpustakaan yang saat ini dipakai juga sebagai PAUD oleh saudara-saudara kita di sana. Dan juga saya bikin balai rakyat. Balai rakyatnya saya bilang boleh dimanfaatkan oleh semua orang. Yang beragama berbeda pun, tidak punya agama boleh dimanfaatkan itu. Tetapi tolong dijaga makanannya supaya yang halal, tidak ada alkohol, dan menjaga kekusukan kalau umat Islamnya sedang beribadah. Jadi semuanya bermanfaat. Nah, sekali lagi ditanya, kenapa harus bikin di tempat yang kumuh? Saya bilang tanggung jawab saya membuat tempat yang kumuh dan saya harus buat Chinese look. Karena kalau udah Timur Tengah look, semua sudah nggak aneh. Karena saya ingin membawa manfaat menjadi tujuan wisata religi. Dan alhamdulillah singkat kata, sekarang sudah menjadi tempat wisata religi. Banyak dari Cina, dari Hadramaut, dari Afrika, semua banyak yang itikaf, semua di masjid itu. Dan juga yang lucu, sekarang ini manfaatnya adalah ibu-ibu yang punya anak TK yang 10 tahun ke bawah, itu anak-anaknya kalau pulang sekolah, pagi itu pulang sekolahnya jam 9, jam 10, itu langsung ditaruh di masjid setempat, Masjid Baba Alun. Nah mereka main di pekarangan situ karena lantainya sudah marmer dan keramik yang besar-besar. Jam 12 ibu-ibunya bawa makanan, mau nyuapin anak-anaknya makan. Selesai anak-anaknya makan, ibu-ibunya berinteraksi sambil ngobrol, bahkan sambil cari-carian kutu. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu kali kalau cari-carian kutu. Zaman dulu ada kutu diambil, dipotes, digini, terus digigit-gigit. Betul itu. Jadi itu zaman dulu, mungkin yang senior masih ngerti. Nah, jadi tempat itu ternyata bermanfaat sekali. Nah, saya bilang, jadi sekarang selain tempat ibadah, membuat tempat anak-anak kita, saudara-saudara kita bermain, juga ibu-ibu berinteraksi, juga balai rakyatnya bisa dipakai buat arisan, buat sunatan, buat kawinan. Nah, selesai masalah masjid di situ, tahu-tahu saya mau bikin masjid yang kedua di Ancol. Mendadak saya lagi peletakan batu pertama, ada warga di situ berteriak, boleh nggak saya nyumbang? Saya bilang silakan mau nyumbang apa aja boleh, mau bata, genteng, kirim aja. Tahu-tahu yang bersangkutan berteriak, saya sumbang semuanya boleh nggak? Kaget juga saya. Saya lihat orang, saya bilang, rupanya konglomerat besar. Saya bilang serius mau nyumbang? Iya, tapi gue mau semuanya katanya. Saya bilang ongkosnya mahal nih, 1 miliar ke atas. Nggak ada masalah. Oke, saya bilang boleh. Jadi masjid yang kedua, alhamdulillah di depan pintu Karnaval Ancol, itu sumbangan dari Artagraha Peduli. Gitu. Dan yang nyumbang orang Buddha, bukan orang Islam loh. Ini supaya kita tahu. Jadi luar biasa kebinekaan ini yang terjadi setelah Masjid Baba Alun. Terus yang ketiga, saya bikin di depan gerbang tol Depok Antasari. Insya Allah mungkin tahun depan bisa selesai. Jadi saya punya rencana, ya mudah-mudahan Allah kasih berkat, kasih berkah, kasih sehat, umur panjang. Ya, saya punya mimpi bikin 1000 masjid yang Chinese look. Mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa sih Chinese look? Apakah mau bikin Cinanisasi? Bukan. Bukan. Saya punya tugas dari almarhum Buya Hamka. Dia bilang, berdakwalah di kalangan Tionghoa. Ajak Allah saudara-saudara Tionghoamu kembali ke agama leluhurnya, yaitu Islam.